kejadian ini mungkin untuk teman-teman terkhusus yang masih belajar, yang benar-benar masih pemula, buat pembelajaran aja supaya tidak mendapati kejadian atau trouble yang ada di dalam video ini. Buat teman-teman yang masih belajar supaya tahu karakter chat, jenis chat, gimana caranya mengaplikasikan supaya tidak menemukan trouble seperti ini. Oke, ini nanti kita akan bahas pelan-pelan supaya teman-teman yang masih belajar itu bisa benar-benar paham ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Karena image itu tidak perlu dijaga. Hidup ini kalau kita jaga image akan berat sekali. Oke. Jadi hidup itu slow. Pengen ngopi-ngopi, pengen ngerokok-ngerokok, pengen ketemu Mbak Dar sini ya ketemuan aja di warung pojok sana. Oke Lur, di kesempatan kali ini kita mungkin akan sedikit membahas seperti yang kita obrolkan di depan tadi, bahwasanya ada kejadian yang kurang asik di alami oleh teman kita. Terus terang itu video dikirim dari teman kita atau subscriber saya ya. Jadi Mas, saya dapetin kejadian seperti ini, minta tolong dibahas supaya saya lebih memahami lagi bagaimana teknik pengaplikasian ketika kita pengen ngaplikasiin chat yang mungkin jenisnya itu PIU ataupun NC, seperti apa supaya hasilnya itu bisa maksimal. Nah, kebetulan beliau sudah mengizinkan bahwasanya ini boleh dibahas di YouTube. Oke. Supaya buat teman-teman juga yang masih belajar atau masih pemula, mohon maaf, itu tidak menemukan trouble yang seperti teman kita alami seperti itu ya Lur ya. Nah, oke. Kemungkinan media ini yang akan kita jadikan contoh pengaplikasian buat teman-teman yang masih belajar supaya tidak menemui trouble yang seperti video di awal tadi ya. Nah, oke. Di sini ini adalah tangki yang kemarin kita bahas tentang masalah epoksi, terus pendempulan, terus dan sekarang ini kita siap untuk naik ke tahapan base coat. Oke. Untuk base coat yang saya pakai atau cat yang saya pakai di sini adalah jenis cat yang biasa di Trenggalek bilang itu polyuretan. Kalau di Amerika biasanya orang bilang itu PU. Nah, oke. Sering kali saya bilang di video-video saya bahwasanya kalau kita mau mengaplikasikan cat yang jenisnya polyuretan itu tidak bisa kita diamkan berjam-jam atau bahkan berhari-hari kita diamkan baru naik ke clear coat. Clear coat itu nanti dia tidak akan bisa merekat dengan sempurna. Dia itu hanya ngambang di atas cat itu sendiri. Karena cat jenis polyuretan sendiri itu memiliki karakter yang sangat keras dan licin ketika dia sudah kering. Jadi jarak yang ideal pengecatan ketika kita menggunakan cat yang jenisnya polyuretan itu hanya di paling cepat di 20 menit, paling lambat mungkin di 30 atau 35 menit kita wajib naik ke clear coat. Mas, misalnya gini, contoh ya, kita mengaplikasikan base coat misalnya, tahu-tahu Mbak Darsini nelpon, Mas anterin saya ke pasar. Nah, otomatis kita tidak bisa meneruskan pengecetan itu. Bahkan Mbak Darsini itu kan di pasar nggak cuman beli sayuran, dia itu kan butuh perawatan ya, manicure, pedicure, terus ke salon, perawatan badan, ya kan. Jadi otomatis kita akan tinggal mungkin sampai 8 jam di situ. Nah, ketika sudah 8 jam, otomatis cat base coat atau yang kita aplikasikan tadi itu sudah mulai mengeras dan licin. Itu tidak bisa kita langsung mengaplikasikan clear coat itu. Jadi apa Mas solusinya supaya kita tetap dapat hasil yang maksimal walaupun cat itu sudah mengeras atau mengering atau sudah licin. Jadi gini, silakan teman-teman lakukan sanding ulang atau pengamplasan ulang di media yang sudah terlanjur mengering tadi, lalu lakukan base coat ulang. Jadi setelah diamplas, di base coat ulang lagi, terus dijeda 20 menit baru bisa dilakukan clear coat. Kenapa harus diamplas Mas? Nah, kenapa harus diamplas? Karena di situ kita butuh menciptakan mechanical bonding atau baretan grid supaya
daya rekat bahan yang akan kita aplikasikan berikutnya itu memiliki daya rekat yang sempurna. Apakah harus di base coat ulang atau cuman cukup di amplas saja, Mas? Nggak bisa. Ada 2 cat yang bisa yang boleh diamplas sama yang tidak boleh diamplas. Jadi kalau catnya solid itu bisa diamplas lalu kita naik ke clear coat. Tapi kalau catnya itu jenisnya yang ada partikelnya itu nggak bisa, kita harus base coat ulang. Walaupun solid, kalau kita ngamplasnya itu sampai jebol ke bagian epoxy itu tetap di base coat ulang baru di clear coat itu ya. Jadi itulah guna daripada mechanical bonding atau baretan yang kita buat sendiri untuk mensiasati bahan yang akan kita aplikasikan itu supaya bisa merekat dengan sempurna. Jadi bedanya mechanical bonding dengan chemical bonding, kalau mechanical bonding kita buat sendiri dengan baretan amplas, tapi kalau untuk chemical bonding itu abrasi yang terjadi ketika bahan kimia bertemu. Jadi kimia thinner ketemu dengan cat kan dia bisa abrasi kembali ya. Jadi memiliki daya rekat atau daya resap untuk daya rekat yang sempurna gitu ya lur ya. Nah, oke. Di sini tadi untuk pengaplikasiannya tadi kita base coat hitam, kita langsung buat tulisan di situ karena buat tulisan di situ tidak memerlukan waktu yang panjang. Itu saya langsung saja membuat terus langsung saya ke aplikasikan ke clear coat. Kalau teman-teman misalnya buat grafis atau tulisan-tulisan seperti itu memerlukan waktu yang panjang, ada trik yang mungkin bisa kalian gunakan. Jadi kalau misalnya habis nge-base coat, misalnya pengen digambarin atau dikasih tulisan, kok waktunya itu butuhnya panjang. Nah, itu caranya adalah ketika sudah didasari terus kita mau bikin gambar itu di clear dulu, dibiarkan kering baru kita lakukan proses pembuatan grafis atau tulisan. Jadi nanti kita mainnya di atas clear gitu ya lur ya. Tapi kalau tulisannya itu dibuat cuman butuh waktu 20 menit ya nggak apa-apa, kita langsung aplikasikan saja. Tapi kalau butuh waktu yang lama ya langkah baiknya di clear dulu, kering, diamplas baru dibikin grafis gitu ya lur ya. Itu untuk teknik ketika bikin grafis atau tulisan yang memerlukan waktu yang panjang. Nah beda lagi kalau kita menggunakan cat yang jenisnya NC. Kalau NC kita diamkan sampai 10 jam itu nggak apa-apa, malah bagus karena NC itu memiliki karakter yang seperti karet. Ketika ketemu bahan kimia berikutnya atau thinner berikutnya, dia itu akan ngelumer kembali. Makanya kalau kita mengaplikasikan cat jenis NC terus kita buru-buru nge-clear itu malah nanti catnya itu nggak bisa kering sempurna karena ketutup atau kejebak di dalam clear. Jadi nanti seolah-olah clearnya itu nggak kering atau nggak mau keras padahal pondasi di bawah itu masih lembek. Itu ya yang sering terjadi, yang sering ditanyakan juga itu. Ketika main NC, wah ternyata di cat jarak 40 menit disentuh kok kering, langsung buru-buru nafsu ya kan, seperti lihat Mbak Dar sini sedang menyediakan kopi, wah langsung di clear jebret-jebret, ternyata jarak 1 minggu kok clear saya nggak mau keras ya mas, kenapa ya, padahal tidak dikoreksi dengan baik yang di bawah. Oke, dan nggak terasa di sini kita mengaplikasikan clear coat sudah selesai dan bisa dilihat sendiri ini untuk hasil after spraynya seperti ini dan masih kelihatan banget jerukannya masih gede-gede. Ini media masih basah, kemungkinan besar kalau sudah kering baru kita bisa review. Nah begini untuk hasilnya lur, sudah bisa kita sentuh ya. Jadi kita diamkan dulu 1 kali 24 jam lebih. Kemarin malam kita aplikasikan clear coat dan hasilnya seperti ini. Minimal kita bisa sentuh seperti ini. Kalau medianya itu masih basah, kemungkinan besar kita nggak bisa lihat tekstur aslinya. Tekstur aslinya clear cat epoxy kelihatan itu ketika medianya itu sudah kering, sudah bisa kita sentuh seperti ini minimal ya. Tapi kalau masih basah kita pamerin itu gimana kita mau mendeteksi, misalnya ada trouble, ada masalah, nanti kan nggak kelihatan ya lur ya. Jadi apapun yang terjadi nanti kita akan pasti perlihatkan, entah itu ada trouble popping, meler ataupun yang lain, pasti kita nanti cari solusinya gitu ya lur ya. Dan untuk hasilnya seperti ini,
alhamdulillah banget. Bisa dilihat detailnya seperti gini ya lur ya. Oke. Nah. Oke. Kemarin itu sering ada pertanyaan, Mas, kenapa clear coat saya itu kok nggak bisa flat ideal ya. Flat ideal itu dalam arti jerukannya itu dropletnya itu yang dihasilkan lembut, jadi jerukannya itu kelihatan apa ya, nggak gede-gede gitu, nggak kayak macam jerukan yang dihasilkan oleh tekstur pabrikan OEM mobil. Kalau mobil itu biasanya memang kayak gede-gede gitu, memang dia ngejar OEM-nya ya loh. Jadi kalau motor itu biasanya teman-teman itu kita nggak, sebenarnya di media motor itu juga ada tekstur OEM-nya, tapi ternyata setelah teman-teman makin kesini ternyata teman-teman itu yang dipengenin hasilnya itu langsung flat. Flat. Yang namanya flat banget ya, ini ngomongin flat banget itu cuma kaca sama TV. Nah, kalau untuk dapetin atomisasi yang bentuknya bulat-bulat itu kemungkinan besar flat, tapi ya tetap ada tekstur jerukannya, tapi nggak jeruk banget. Kalau jeruk banget berarti kan di situ mungkin ada teknik yang kurang pas, atau mixing rasio yang nggak pas, atau cuaca, kondisi suhu di situ yang nggak diperhatikan, itu kan bisa mempengaruhi hasil akhir. Tapi kalau untuk flat banget itu cuma kaca ya, jadi nggak mungkin atomisasi ini hasil jebretannya, hasil atomisasi itu kan bulat. Kalau ditata di media itu kan otomatis dia hasilin jerukan. Nah, supaya atomisasi tetap bisa dapetin hasil ideal itu ya tadi ada sesi flow temp. Jadi kemarin kita aplikasikan ini pas waktu after spray, after clear itu jerukannya masih gede-gede banget, tapi setelah kita diamkan dia sudah memasuki sesi flow temp, clearnya itu akan menetas dengan sendirinya. Jadi teman-teman yang masih belajar, kisahnya kalau ngaplikasikan clear ditembak terus masih basah, dilihat jerukannya gede-gede, itu biasanya ditambahin lagi, kok masih gede-gede, tambahin lagi, kok masih gede-gede, tambahin lagi. Akhirnya apa, bil filmnya ketebelan dan clear masih basah, yang diakibatkan biasanya yang pertama itu meler, terus kalau ketebelan itu biasanya udara kejebak di dalam jadi popping, terus buih. Nah itu biasanya terjadi. Jadi kalau kita nembak misalnya jebret sudah dilihat sudah bagus, sudah maksimal, ya udah stop aja, nggak usah ditambahin terus. Kalau kita tambahin terus nanti malah jadi trouble. Kalau misalnya alasannya mau flash off, Mas, kalau mau flash off, kalau ruangan seperti ini ya kemungkinan besar flash off itu nanti malah jadi masalah. Karena kalau kita diamkan clear flash off, misalnya ruangannya itu banyak kotoran, debu atau serangga lainnya, komodo, kadal, dan gajah ataupun sapi, nanti nempel di situ. Ketika kita mau mengaplikasikan clear coat lagi, akhirnya kotoran itu ketanam. Nah itu akibatnya. Terus cuaca kalau kita di atas 30 up itu usahakan jangan dulu nge-clear ya, nanti akibatnya pasti buruk. Karena cuaca panas itu nanti akan mengakibatkan penguapan yang terlalu cepat. Hasil clearnya itu biasanya masir, terus popping bintik-bintik kecil-kecil itu. Nah itu sudah nggak bagus. Jadi bagus suhunya itu dia di bawah 30 lah, di atas 26, di bawah 30. Oke, di tengah-tengah situ. Jadi bagus. Dan untuk teman-teman yang mungkin cuacanya di sana nggak stabil atau suhunya naik turun, itu misalnya kalau dingin banget itu bisa pakai yang extra slow, yang kandungan airnya itu sedikit. Kalau panas banget ya bisa juga pakai extra slow untuk membantu sesi flow temp, biar clear itu nggak gampang atau cepat banget mengering. Kalau cepat banget mengering nanti tekstur yang jerukan gede-gede tadi itu belum menata, sudah kering duluan, jadi konturnya itu kelihatan gini ya. Nah itu oke. Untuk penjelasannya seperti itu aja, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman pengen tanya aja di kolom komentar. Kalau kurang jelas
silahkan di DM di Instagram saya, nanti ambil link ambil nomor WhatsApp di bio itu kan ada ya. Jadi saya nggak bisa share nomor video nomor apa ya, nomor WhatsApp di YouTube, terlalu vulgar. Nanti kalau ada pinjol yang masuk tahu-tahu menyebarluaskan nomor, wah bahaya gitu ya. Oke, di sini kita cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kopi Badar sini pas susunya kita seruput dulu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Seruput lagi. Pas susunya.